Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Inspirasi Kehidupan. Kali ini akan disajikan sebuah kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga menjadi penguat hati Anda. Merinding, dilempari bunga hingga garam misterius, warung makan ini mendadak sepi. Setiap orang tentu ingin menjadi orang wirausaha yang sukses. Begitupun dengan para pengusaha di sektor kuliner. Namun, apa jadinya jika usaha yang dirintis oleh kerja keras malah menjadi buah bibir masyarakat? Bahkan karena banyak yang iri akan kesuksesannya, tempat usahanya pun menjadi target sasaran oknum tidak bertanggung jawab. Tentu sangat menyakitkan, bukan? Tampaknya kejadian yang demikian menimpa salah seorang pengusaha warung makan ini. Memang warung makan milik ibunya itu tidak pernah sepi dari pelanggan, jadi tidak mengherankan banyak pihak, terutama pesaing usaha serupa yang tidak senang dengan keberhasilan ibunya tersebut. Kisah ini berawal dari keluarga Acan yang mulai mendirikan warung makan pada tahun 2004. Warung makan milik keluarganya ini terkenal akan menu nasi buuhan. Karena begitu banyak permintaan, maka sang ibu akhirnya mendirikan kios kecil di depan rumah mereka pada tahun 2007. Karena begitu banyak pelanggan yang datang, warung makan milik keluarganya bahkan menjadi salah satu ikon kuliner di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Setiap harinya, warung makan milik keluarga Acan tidak pernah sepi pengunjung. Bahkan dalam hitungan jam saja, semua makanan dijajakan bisa terjual ludes. Nah, karena kesuksesan inilah yang membuat banyak orang menjadi iri, hingga pada akhirnya warung makan milik keluarga mulai diserang oleh orang tak dikenal dengan segala cara. Semenjak temuan itu, warung makan sang ibu tiba-tiba menjadi sepi pengunjung, bahkan tidak ada yang datang sama sekali. Padahal menurut Acan, warung makan sang ibu biasanya sudah didatangi oleh banyak orang sedari pagi, dan kadang jam 9 pagi pun sudah tutup lantaran makanan yang dijajakan habis terjual. Sang ibu yang menjadi pemilik warung mulai kalang kabut menghadapi situasi ini karena warung makan tersebut menjadi sumber nafkah utama keluarganya. Akan tetapi, karena mendadak sepi pembeli, berbagai kebutuhan keluarga mulai sulit untuk dipenuhi. Nah, ternyata dampak sepi pembeli ini tidak hanya terjadi di warung makan saja, melainkan juga berdampak pada warung kelontong dan warung sayur milik keluarga yang kebetulan berada dalam lokasi yang sama. Bahkan setiap hari, tidak hanya taburan garam, tetapi juga taburan bunga banyak ditemukan di depan warung makan mereka. Jadi, karena sang tante tidak turut mendoakan bunga-bunga mawar yang ditemukan itu, tantenya mengalami luka bakar yang tiba-tiba muncul secara misterius saat berada di dalam dapur. Luka bakar itu pun masih membekas hingga thread cuitannya dimuat. Karena warung makannya sepi pembeli, maka hampir tiap hari sang ibu membagikan sisa makanan yang ada kepada para tetangga. Kebetulan makanan yang dihidangkan oleh ibu di warung tersebut adalah makanan yang cepat basi seperti nasi pecel, nasi kuning, nasi buuhan, nasi campur, hingga sayur mayur. Melihat kondisi ini, sang ayah mulai bergerak. Menurut Acan, ayahnya kemudian membuat air cucian beras yang disimpan beberapa waktu. Setelah itu, air cucian beras tersebut disebar di depan warung makan sebelum warung itu dibuka, sambil sang ibu melantunkan sholawat. Semenjak saat itu, alasan kenapa warung makan menjadi sepi pun terkuak. Ketika satu persatu pelanggan setianya mulai berdatangan kembali, salah satu pelanggan bertanya kepada sang ibu kenapa warung makannya selalu tutup akhir-akhir ini. Hasilnya diketahui kalau beberapa hari ke belakang, ternyata warung makan milik keluarga tersebut ditutupi oleh orang gede yang mana merupakan sosok tak kasat mata. Itulah sebabnya kenapa orang-orang selain melihat warung itu dalam keadaan tutup, pada akhirnya Acan
Selalu anak pemilik warung menjelaskan jika warung makan milik keluarganya telah normal kembali. Demikian kisah yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.